adik-adik, jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu online. Kita akan buka ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan dan berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan beribadah, biarlah supaya kami boleh memiliki hati yang siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau dan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Hari ini sangat spesial karena kita akan memuji Tuhan ditemani oleh kakak-kakak ex sekolah minggu. Yuk kita berdiri dan semangat dalam memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds Thy hands have made. I see the stars, I see the rolling thunder, the power through the universe display. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ribuku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Shalom adik-adik, selamat ketemu dengan Om Rahman di ibadah pada pagi hari ini. Nah, Rahman akan cerita tentang istri Lot menjadi tiang garam. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami
supaya kami mendengar firman-Mu dan mengerti dan kami melakukannya. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Adik-adik, di Kejadian 29 ayat 1 sampai 29 dikisahkan istri Lot menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot menjadi tiang garam? Karena istri Lot tidak menuruti perintah daripada malaikat Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang ketika kota Sodom dan Gomora dihanguskan, dihukum oleh Tuhan. Kenapa dihukum oleh Tuhan? Karena penduduk kota Sodom dan Gomora banyak melakukan dosa, ya, banyak penyembahan berhala, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kenapa istri Lot dan keluarganya permulaannya mau diselamatkan? Karena itu permintaan Abraham kepada Allah supaya keluarga Lot itu diselamatkan, ya. Nah, ketika malaikat Tuhan datang ke Sodom dan Gomora dan mau mengajak keluarganya Lot untuk keluar daripada kota itu, dan Lot serta istri dan anak-anaknya diperintahkan untuk naik ke pegunungan. Tapi Lot memohon kepada malaikat Tuhan, kalau saya naik ke pegunungan nanti saya kekejar sama hukuman Tuhan, karena kota itu akan di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Nah, malaikat Tuhan menyetujui. Ya sudah, kamu mau pergi ke mana? Terus Lot mengatakan bahwa saya akan ke Zoar, kota kecil yang mungkin jalannya lebih turun, ya. Oke, kata malaikat, kamu boleh lari ke sana, dan ketika kamu lari ke sana jangan sampai menoleh. Lot bilang kepada istrinya dan anak-anaknya juga. Nah, tapi apa yang terjadi ketika Lot dan keluarganya lari ke Zoar, namanya, ke kota kecil. Nah, tapi istri Lot dia penasaran dan dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Istri Lot jadi tiang garam. Kenapa istri Lot menoleh ke belakang? Karena dia penasaran, dia sayang akan harta bendanya. Nah, makanya adik-adik, ketika kita tidak menuruti firman Tuhan, kita lebih sayang kepada harta atau apapun melebihi daripada sayang dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan tidak senang. Ya, andai adik-adik di rumah ketika disuruh oleh orang tuanya untuk berdoa atau membaca firman, tetapi adik-adik tidak mau melepaskan handphone adik-adik, maka Tuhan tidak senang. Berarti adik-adik lebih sayang kepada handphone dibanding adik-adik baca firman ataupun berdoa. Bahkan ada juga yang berantem, ya, ada yang berebutan sama adiknya, sama kakaknya, sayang kepada handphonenya. Nah, adik-adik, Rahman mengingatkan jangan seperti itu. Tuhan tidak senang, ya. Nah, adik-adik melalui cerita ini bisa mengambil pelajaran bahwa adik-adik lebih sayang kepada Tuhan, ya. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 38 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Jadi Tuhan bilang bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Artinya kita harus mengasihi Tuhan secara keseluruhan hidup kita, ya. Semoga firman ini menjadi berkat buat adik-adik, ya. Semangat
semakin mengasihi Tuhan, membaca firman, berdoa. Ceritanya tidak diperpanjang sama Om Rahman. Menutup cerita ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi daripada hal yang lain. Tuhan, mohon pimpin supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Shalom. Halo adik-adik, apa kabar? Aktivitas sekolah minggu kita pada hari Minggu ini adalah membuat jam dinding. Yuk kita simak sama-sama videonya supaya kita tahu bagaimana cara pembuatannya. Nah, sekarang Kak Sena akan menjelaskan kepada kalian apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan jam dinding ini. Pertama-tama, kalian membutuhkan gunting, kemudian lem kertas, ada pensil dan penghapus, ada kertas karton, kardus, kertas kado atau kertas sampul yang digunakan untuk melapisi jam dinding kalian, kemudian ada penggaris, ada karton juga berwarna lain, dan ada angka-angka yang sudah di-print sebelumnya atau kalian bisa tulis sendiri. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan jam dinding. Pertama-tama, buatlah lingkaran dengan diameter 25 cm di atas kertas kado dan kertas kardus kalian. Kemudian, di atas kertas karton, buatlah lingkaran dengan diameter 18 cm. Nah, pembuatan lingkaran ini bisa lebih mudah menggunakan alat bernama jangka ya. Nah, sekarang lingkaran di masing-masing kertas kita gunting ya. Sudah mendapatkan lingkaran dari masing-masing kertas. Ada kertas karton, kertas kardus, dan kertas kado. Selanjutnya kita akan menempel kertas kado yang sudah kita gunting tadi ke atas kertas kardus yang kita punya menggunakan lem kertas. Dilem semua sisinya ya sampai rata. Kalau sudah rata, kita tempel ya. Setelah kertas kadonya tertempel dengan rapi, kita akan menempel kertas karton. Sama caranya menggunakan lem seperti tadi. Di setiap bagian sisi ya. Nah, tempelnya di tengah-tengah seperti ini. Nah, sekarang Kak Sena punya angka-angka yang sudah kakak print. Kalian bisa print juga ataupun kalian bisa gambar sendiri ya. Sekarang kita akan menggunting angka-angka yang sudah di print. Ingat, gunakan guntingnya hati-hati ya. Mintalah bantuan ke orang yang lebih tua untuk membantu kalian jika kalian belum bisa menggunakan gunting dengan baik. Nah, setelah digunting jadi seperti ini ya. Sekarang kita tempelkan angka-angka ini ke jam dinding yang sudah kita buat menyerupai jam dinding seukuhan. Kita lem ya. Seperti ini. Jam 12 ditaruh di atas. Kemudian jam 6.
Setelah itu jam 9. Kemudian jam 3. Kemudian kita tempel lagi jam-jam yang lain. Nah, semua angka di jam dinding sudah kita tempel. Hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat jarum jam ya. Jarum untuk menit, jam, dan jarum untuk jamnya. Setelah jadi hasilnya seperti ini ya. Ada yang lebih panjang untuk menit dan ini yang lebih pendek untuk jamnya. Nah, sekarang jarum jam yang sudah jadi akan kita tempel ya. Kalian boleh tempel di jam mana saja, terserah kalian. Kakak akan tempel di jam 3 ya.